Kadang-kadang aku sampai bilang perasaan saya tuh campur aduk gitu, antara kecewa juga, uh, kaget juga, kok bisa gitu kan. Tahu pastinya hari ini gitu, tapi kemarin-kemarin tuh udah banyak dengeran gini-gini, cuma aku masih insya Allah enggak, bismillah, Umi sehat gitu ya dalam hati aku gitu, dan selalu aku minta sama Allah, ya Allah jangan ya Allah jangan gitu. Cuma memang terakhir aku dengar Umi tipes ya, sempat aku cari tahu karena beberapa hari ya, selama 3 hari itu nggak tahu kenapa setiap kali inget beliau aku nangis sampai aku, ini kenapa ya, aku takut terjadi gitu kan, maksudnya terjadi sesuatu sama dia, apa dia sakit atau dia apa gitu, karena kan lost contact banget gitu ya. Jadi aku dan akhirannya aku inisiatif sendiri gitu untuk cari tahu dan ternyata setelah aku tahu, oh iya Umi tipes katanya gitu ya, Umi tipes. Terus udah gitu memang aku dengar waktu itu katanya sih lagi ngerasa nggak bisa nyium gitu loh, penciumannya lagi terganggu gitu. Terus ya Allah, aku cuma bilang mudah-mudahan enggak. Udah, terus juga oh iya udah pulang kok ke rumah gitu. Memang katanya sempat dirawat gitu. Cuma aku taunya tipes. Terus aku sempat kasih itu loh obat yang dari cacing gitu-gitu, sempat gitu. Terus udah gitu, iya emang iya benar. Terus udah habis itu cuma aku tetap pesen ya sama orang-orang yang di dekatnya, artinya yang masih kontak sama aku, masih bisa aku kasih tahu cari informasi dari dia. Aku selalu pesen, tolong kalau ada apa-apa kabarin, karena aku nggak tahu mau hubungin siapa lagi. Tapi yang terakhir memang aku taunya Umi tipes kemarin ya Bang. Tapi di luar lagi ada yang bilang ya diduga COVID seperti itu. Iya tahu, tapi kan aku nggak pengen itu terjadi sama dia. Jadi karena kan gini, sakit COVID ini, kena corona ini siapa saja bisa kena, iya kan? Siapa saja, entah dia pejabat, entah dia artis, entah dia masyarakat biasa, ya kan? Tetapi pulang lagi kembali, kalau ada di antara keluarga kita atau orang kita yang sakit, ya kan sudah sepatutnya anaknya itu diinformasikan, diberitahu, ya kan? Apalagi kan sudah lama nggak ketemu, ya. Mungkin ini salah satu solusi menjembatani biar bisa Neng Wirda ketemu dengan uminya, kan seperti itu. Kita kalau doa-doa yang baik-baik kan pasti bisa terjadi lah, itu semua bisa terlaksana. Tapi kalau memang sakit aja nggak diberitahu, kalau saya sih pasti merasa aneh ya. Kok orang tua kita sakit, kita nggak diberitahu, itu aja. Karena itu juga kadang-kadang aku sampai bilang, tolong jangan tanya Neng Wirda ya sama Umi, karena nanti dia jadi emosi atau apa, aku nggak kepengen gitu. Karena itu salah satu yang aku selalu minta gitu ya, kayak misalnya nanti aku salamin ya sama Umi ya, kenapa sih kok gini susah amat gini, jangan, kenapa? Karena aku pernah denger ya kan, dan itu yang aku pegang, takutnya nanti dia darahnya Ya, artinya jadi sakit lah. Aku nggak mau sampai aku bilang nggak apa-apa, yang penting aku tetap doain dia nggak kenapa-napa. Tetap dalam doa aku mintain Umi sehat sampai aku bisa ketemu sama dia. Tapi kan campur aduk ya, artinya perasaan saya tuh campur aduk gitu, antara kecewa juga, kaget juga, kok bisa gitu kan. Sampai kalau dibilang Umi dan keluarga, berarti ada beberapa orang yang kena gitu kan. Ya Allah, sementara kita di mana-mana ya, kita ada kegiatan menyemprot inilah itulah gitu loh. Jadi kayak apa sih rasanya, ya Allah. Mungkin kalau misalnya keadaan yang nggak kayak gini mungkin juga ya, artinya orang lain saja yang kita nggak kenal, kita baru kenal, kita bantu. Ya, bantunya apa? Melakukan penyemprotan disinfektan di komplek mereka, di perumahan mereka. Apalagi keluarga sendiri, orang tua sendiri, rumahnya kan nggak mungkin kalau kita nggak melakukan. Kan kalau dibilang Neng Wirda nggak ketemu, nggak samperin Uminya, saya nggak tahu Umi di mana.
Katanya udah, alhamdulillah katanya udah balik rumah ya. Tinggal nanti lagi isolasi, katanya lagi isolasi 14 hari. Ya, insya Allah mudah-mudahan setelah Umi sembuh. Artinya kalau sekarang aku ketemu juga aku ngeri, bukan apa-apa. Aku punya kan anak memang kecil gitu kan, dan iya tunggu, iya gitu. Cuma memang waktu pas ngedenger kemarin itu aku sempat kaget, tapi nggak bisa ngomong apa-apa karena aku nggak tahu ini kabar bener apa enggak gitu. Aku juga nggak mau, takutnya nanti jadi apa ya Bang Yek ya? Ya, jadi yang ya itulah berita hoax yang nggak jelas. Nanti Tapi disangka, sekarang ini karena kan kalau sekarang kan sudah dari pihak sana kan sudah buat satu jadi aku keterangan sangat kalau memang sudah benar COVID. Ya, sangat berhati-hati. Kenapa? Karena aku merasanya kalau sesuatu yang nggak, yang apa, kadang aku nggak sengaja bikin aja digede-gedein kan gitu. Apalagi kalau misalnya aku, jangan ngomong ke siapa-siapa dulu. Nanti kalau apalagi kalau bocor ke Wirda nanti bilang sama media dulu, nanti jadi ribet gitu. Mungkin ada ketakutan kayak gitu ya kan, jadi sampai nggak dikasih tahu. Cuma kan ya aku juga kan nggak mungkin juga bisa begitu ya Bang Dik ya. Artinya yang namanya ibu walaupun gimana aku akan jaga gitu, aku jaga dia gitu. Kalau misalnya dia kayak misalnya deh sampai aku bisa bilang jangan usik, jangan, udah deh nggak usah ngomongin Neng Wirda depan dia, nggak usah. Itu kan artinya aku peduli gitu loh sama dia. Jangan sampai perasaannya nanti dia kepancing marah atau dia jadi ngejawab yang nggak enak, akhirnya orang nilainya jadi salah gitu. Jadi sampai aku tuh amat sangat hati-hati gitu. Aku posting ya, aku ingat 12 September itu aku posting. Iya, 12 September aku posting di situ, aku bilang kalau misalnya dia sakit, aku doa di situ kalau misalnya Umi sakit tolong sembuhin ya Allah. Kalau dia dalam kesulitan tolong angkat kesulitannya. Kalau dia dalam sedih tolong beri dia kebahagiaan. Terus aku nggak peduli dia peduli apa enggak sama aku, yang penting aku cuma minta sama Allah kabulin doa aku. Itu ada postingan aku kayak gitu di situ, karena 3 hari sebelumnya itu aku nangis terus tiap sholat subuh, mau sholat subuh itu aku wudhu campur air mata. Gak tahu kenapa. Kok kepikiran Umi. Sampai aku sujud, aku minta ya Allah tolong beri aku kesempatan untuk ketemu sama dia. Beri aku kesempatan untuk bisa baik lagi sama Umi. Aku nggak tahu umur, aku nggak mau duluin Allah. Bisa jadi aku nggak muda nggak tua kalau udah waktunya ya kan, benar nggak? Ya Allah kasih kesempatan ini. Terus kepikiran terus. Ya Allah mungkin juga dia ingat aku mungkin ya kan, tapi dia nggak bisa apa-apa. Jadi aku nggak di sini, aku nggak bisa salahin Umi juga. Kalau dia bagaimana, nggak pernah ada yang namanya aku minta Umi minta maaf sama aku tuh nggak. Itu Umi salah. Kalau ada yang ngomong kayak gitu itu cuma ngomongan jahat yang bikin Umi jadi benci sama aku. Jadi yang ada Neng Wirda minta maaf. Ya itu pengen peluk lah pastinya. Pengen menyampaikan bahwa dengan segala sesuatu yang udah terjadi, rangkaian kejadian yang udah terjadi, dan gimana posisi aku dari sampai jadi bisa begini, gak pernah ada berubah sedikit pun sayang aku, hormat aku, cinta aku ke dia. Jadi kalau Umi dengar aku gini itu bohong, gak ada. Aku Bang Jack tetap sayang, tetap hormat, tetap pengen Umi baik-baik aja, tetap pengen lihat Umi sehat, tetap pengen lihat Umi eksis, ya kan? Dan aku pengen dia bangga apa yang aku lakukan dia, aku pengen dia tahu gitu maksudnya. So far yang aku lakukan kan bukan yang negatif gitu kan. Gitu. Kalau sama yang negatif aja dia bisa bela, kenapa aku diginiin gitu kan? Cuma itu aja sih. Tapi kalau misalnya masih gimana udah lupa. Tapi kalau untuk yang lain ya kita nggak tahu deh. Mungkin memaafkan tapi tidak melupakan. Wow.